Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah langsung ayat 11. Surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah wahai Nabi, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat, datanglah kafilah yang membawa dagangan dari Syam. Orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah pada keluar menjemput rombongan kafilah itu, sehingga hanya tinggal 12 orang saja yang duduk mendengarkannya. Ayat ini Al-Jumu'ah ayat 11 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik
daripada apa yang ada pada perniagaan. Ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi kalau sekelas Nabi aja pernah ditinggal khutbahnya, apalagi yang jauh di bawah Nabi levelnya. Allah, itu sekelas Nabi dan Rasul saja khutbahnya bisa ditinggal oleh sebagian orang demi perniagaan tadi itu. Ya, itu sekelas Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang bukan Nabi dan Rasul, itu Muhammad Rasulullah, apalagi Muhammad Subhan. Gak ada apa-apanya. Nah, kalau ada ustadz, kiai, dai kadang tinggal oleh jamaahnya karena lebih condong kepada masalah dunia, yang gak usah kaget. Karena dulu sekelas Nabi dan Rasul pun pernah mengalaminya. Makanya kan Allah mengajarkan kepada nabinya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka apabila mereka berpaling darimu wahai Nabi, katakanlah, cukup bagiku Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, alaihi yang hanya atasnya atau kepadanya aku bertawakal, tawakaltu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalimat tawakal, karena memang dalam dakwah itu yang harus diperbesar itu ikhlasnya. Jadi kalau dalam dakwah itu yang harus diperbesar itu adalah ikhlasnya. Kalau soal sikap jamaah ke kita itu nggak usah terlalu serius ditanggapinya, apalagi dimasukkan dalam hati. Kalau ada ustadz, kiai, dai, sikap jamaahnya dimasukkan dalam hati terus, lama-lama bisa TBC gitu. Pengurus masjid, DKI masjid mensikapi jamaah yang macam-macam, kalau dimasukkan dalam hati, lama-lama TBC. Tidak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Yang kita perbesar itu ikhlasnya karena Allah. Maka ya tadi saya katakan, ketika mereka berpaling dari Nabi kita Muhammad SAW pun Allah ajarkan kepada Nabi, cukup bagiku Allah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena kita ini kalau berdakwah karena Allah, itu nanti Allah yang akan menurunkan keberkahannya. Saya pernah dapat cerita dari guru saya. Guru saya itu punya kenalan orang itu kalau ngomong itu gak patek pinter sebenarnya, gak terlalu pinter ngomong orangnya sebenarnya. Tapi dengan izin Allah banyak orang sadar tobat, itu dapat hidayah dengan izin Allah melalui beliau. Suatu saat guru saya itu nanya, apa tuh rahasia sampean ini kalau dakwah itu kelihatannya gak patek pinter ngomong, tapi kok banyak orang yang tobat. Kata beliau itu tidak ada. Misalnya ini kalau ngomong itu saya sambungkan hati saya kepada Allah dan kepada orang yang saya omongi itu. Jadi saya kalau ngomong sama orang itu saya sambungkan hati saya kepada Allah dan saya sambungkan kepada orang yang saya omongi itu. Jadi beliaunya nyambung kepada Allah, sambungan Allah dengan dia disambungkan ke orang itu dalam hati. Ya saya ngomong aja udah. Ya kok dengan izin Allah banyak yang sadar, tobat, membuat sambungan dengan Allah. Allahu Akbar. Nah, saya ulang ya, kalau kita mengambil langkah dakwah, entah sebagai dai, ustadz, kiai, atau pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah yang lain, itu yang kita perbesar ikhlasnya. Ikhlas berbuat semata-mata hanya karena Allah. Nah, karena sikap orang kepada kita itu di luar kendali kita. Sikap orang kepada kita itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan dengan izin Allah itu kan sikap kita kepada orang lain.
Maka yang terpenting bagi kita adalah bukan sikap orang kepada kita, tapi bagaimana sikap kita kepada orang lain. Itulah yang membedakan antara orang yang jahil sama orang yang berilmu, orang yang ikhlas sama orang yang nggak ikhlas itu di situ itu. Allah Akbar. Nah, kalau kita paham ayat ini, sungguh apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan yang mereka kadang-kadang itu. Nah, kadang kalau kita perhatikan orang-orang tua dulu itu, kalau yang hidup di perkampungan tapi yang saya tahu itu kelihatannya pekerjaannya nggak menjanji, tapi dengan izin Allah wafat ini ninggal warisan akeh yang anaknya, bahkan bisa haji, bahkan kadang bisa menghajikan anak-anaknya. Maka kerjaannya ya biasa aja orang tua dulu itu. Ke sawah, paling sholat jamaah di musola atau di masjid, nunggu sholat sampai sholat duha sambil baca Quran, kadang nggak seberapa pekerjaannya itu, nggak seberapa. Tapi ya dengan izin Allah itu ya tadi meninggal warisan banyak untuk anak-anaknya. Bahkan kadang haji, sudah mampu berhaji, bahkan juga menghajikan anak-anaknya juga bahkan dengan izin Allah. Itu namanya barokah. Nah, unsur-unsur keberkahan ini yang kadang banyak orang yang lupa, sehingga kemaruk dengan kalkulasi matematika zahir, lupa pada matematika langit. Itu seperti itu. Padahal di balik kita hadir di majelis ilmu seperti ini kan ada keberkahan-keberkahan yang mungkin tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak hadir di majelis seperti ini. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, ayat ini menegaskan bahwa apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik daripada sekedar perniagaan yang ada di di tampak mata yang terlihat itu. Tapi ini konteksnya khutbah Jumat ya, yang notabene memang masuk dalam kategori rukun di dalam sholat Jumat. Yang kita ini jangankan keluar dari masjid tadi itu, negur saudara kita saja yang mengatakan diam itu bisa batal itu, bukan batal, maaf, bisa lenyap pahala kita itu, pahala Jumat kita. Dan ini memang nggak bisa disamakan 100% dengan aktivitas ngaji begini. Jadi kalau hari ini kita ngaji, tiba-tiba ada jamaah yang pamit pulang duluan, ya itu beda bab, karena ini babnya bukan khutbah Jumat. Karena memang ada keperluan yang lain yang notabene memang harus dikerjakan. Kalau itu tidak apa-apa insya Allah. Karena dulu di masa Nabi itu pernah ketika taklim begini, itu ada orang yang nggak taklim tapi dia kerja. Ada yang komentar, oh itu punya komentar jelek lah gitu ya, komentar jelek. Terus Nabi negur, enggak, dia juga sedang dalam ketaatan menjalankan kewajibannya mencari nafkah. Nah, saya kalau ada orang taklim kayak Rabu ini kan kadang ada pamit duluan karena memang mau ada keperluan, ada kewajiban yang lain yang masih dikerjakan, monggo tidak apa-apa. Kalau ini konteksnya khutbah Jumat gitu. Mau khutbah Jumat ono bakul teko malah padha bubar. Itulah mungkin kenapa Nabi sempat mengajarkan kepada para sahabatnya kalau ada orang dagang di dalam masjid disuruh napa? Ndongakno gak untung. Karena bisa jadi malah ngerecokin tadi itu. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikemukakan apabila ada gadis-gadis yang menikah, berlangsunglah keramaian dengan seruling dan alat musik lainnya, sehingga orang-orang pada pergi melihat keramaian itu dan meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdiri berkhutbah di atas mimbar. Ya Allah. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini yang menegaskan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada keramaian perniagaan. Yang tadi itu riwayat Asy-Syaikhain, yang ini riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Jabir. Tepatnya ayat ini
turun berkenaan dengan kedua peristiwa di atas tadi itu. Bagaimana ya menggambarkan kayak ini? Kalau khutbah Jumat saya kurang tahu kasusnya, tapi ini kasus ini terjadi di Mojokerto kalau nggak salah kejadiannya. Seingat saya di Jawa Timur di Mojokerto, seingat saya. Karena yang cerita ke saya itu orang Mojokerto, yang cerita ke saya. Jadi ada seorang ustadzah mau pengajian, ngisi pengajian. Di tengah-tengah ngisi pengajian itu ngomong ke jamaahnya, "Bu, ngajinya kita percepat ya. Saya mau nonton Cassandra." Tahu Cassandra ya? Telenovela Cassandra itu. Telenovela Cassandra itu. Itu cerita seorang ustadz dari Mojokerto tentang seorang ustadzah pas tengah-tengah taklim mempercepat taklimnya. Ini malah ustadzahnya yang kepencut nih. Walaupun ini konteksnya khutbah ya, tapi ini kan mirip-mirip lah. Kalau ini kan yang kita bahas spiritnya ya, spirit pokok tontonan-tontonan duniawi lebih menarik daripada asupan ruhani maksudnya gitu. Itu kita mau percepat ngajinya karena mau ada Cassandra. Itu satu. Yang kedua itu ini saya sendiri mengalami. Kalau ini bukan saya, jamaah saya. Saat itu saya ngisi kajian di Bintara. Saya nggak sebut nama masjidnya. Ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Habis isya kajiannya. Ada ibu-ibu yang ngomong gini ke saya itu, "Ustadz, tolong pengajian nanti dipercepat." "Kenapa, Bu?" "Mau nonton Mahabharata. Mau nonton Mahabharata," katanya. Ya Allah, jadi ada loh orang tutup ngomong yang aku tutup. Jadi ngomong ke saya begitu itu sampai dia itu. "Ustadz, ngajinya dipercepat." Biasanya kan dipercepat itu kalau ada mau jenguk orang sakit gitu. Ada mau takziah itu saya maklum saya itu. Ini enggak mau nonton Mahabharata. Yo, sampean. Itu serius itu. Di masjid ada jalan masjid yang ada di Bintara itu. Ibu-ibu ngomong gitu ke saya itu. Mau nonton Mahabharata, Ustaz. Ya Allah, dipercepat pengajiannya mau nonton apa? Mahabharata. Allah. Rasa pernah lagi ada yang ngomong apa? Oh, kalau ini pernah. Ini saya agak maklum walaupun agak kesel juga sebenarnya. Pak Ustaz, tolong nanti ngajinya kalau bisa jam sekian udah selesai. Karena ada pertandingan bola antara Indonesia melawan itu, tapi oke lah, saya masih agak maklum ini karena nasionalismenya. Iya, tapi Mahabharata tadi apa hubungan? Kalau ini nasionalismenya oke lah. Itu kejadian itu Mahabharata itu atau Cassandra tadi itu apa hubungan itu? Ustadzai bisa nih ngomong itu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jadi ketika kemudian akhirat tidak lebih menarik daripada tontonan-tontonan duniawi itu repot. Ya begitulah kenyataannya, sebagian orang ya masih mengalami itu. Demikian juga kita mungkin sebagian masih mengalami itu mungkin. Memang ini ayatnya kan menegur kita. Termasuk yang ngomong saya sendiri itu. Kita sendiri ini kadang mungkin lah ya masih terlena oleh hal-hal yang sifat duniawi terus menyampingkan akhirat. Maka sebenarnya kan Quran itu sederhana kok, konsepnya sederhana. Bahwa Islam itu tidak mengajari kita anti dunia, enggak. Jadi saya sering sampaikan di mana-mana bahwa Islam itu tidak antitesa terhadap dunia, enggak. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia, gitu loh. Jadi Islam itu tidak antitesa terhadap dunia karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Yang Islam wanti-wanti adalah jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Itu intinya. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Jadi jangan sampai karena sibuk memperbanyak harta terus kita lalai dari akhirat, itu seperti itu. Atau wala yaghurrannakumul hayatud dunya, sungguh janganlah
kehidupan dunia itu menipu daya kamu, memperdaya kamu. Itu Quran tuh gitu aja sebenarnya. Makanya silahkan berharta banyak, asal halal, thayyib, barokah, silahkan, tidak apa-apa. Dan tidak melalaikan dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Dan memang diantara ciri kalau harta kita ini diberkahi oleh Allah, itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari sesama, peduli pada sesama. Itu ciri kalau harta kita itu diberkahi oleh Allah. Jadi harta yang diberkahi oleh Allah itu cirinya tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama. Dari mana dalilnya Ustadz? Saya sering berdalil dengan ayat dan hadis tentang surga. Surga itu kan nikmatnya dahsyat. Tapi karena diberkahi oleh Allah surga itu, makanya penghuninya tidak lalai dari mengingat Allah dan tidak lalai dari peduli pada sesama. Pertama saya sering kutip surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu. Ahli surga itu kebiasaannya apa di surga? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga di surga itu kebiasaannya alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum. Itu ahli surga itu. Jadi mereka itu tidak lalai dari Allah dan tetap peduli pada sesama dengan mengucap salam tadi itu. Kalau hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih, hadis qudsi. Ketika ahli surga masuk surga, ngomongnya apa? Ya Allah, dalam hadis itu apa maqal, mana teman saya yang dulu sholat bareng sama saya, yang dulu puasa bareng sama saya. Di hadis itu disebutkan dua itu. Walaupun kata para ulama maknanya itlaqul juz'i iradatul kull. Itu maksudnya menyebut sebagian kebaikan untuk semua kebaikan. Yang dulu pernah berjuang bersama-sama saya di Baitur Rahim mana ya Allah. Yang dulu pernah bareng duduk di majelis taklim dengan saya mana ya Allah. Jadi nikmat surga yang memukau itu tidak melalaikan dia dari peduli pada teman-temannya. Dan dalam hadis itu ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka. Kata Allah, jemput dia, ajak bareng masuk surga. Allahu Akbar. Di hadis yang lain, seingat saya kalau nggak Bukhari At-Tirmidzi, saya lupa. Hadisnya sahih juga al-Makal. Ada seorang anak masuk surga, ketika masuk surga dia tanya tentang orang tuanya, masih peduli. Bapak ibu saya mana? Kata malaikat penjaga surga, di surga kelas ekonomi kalau bahasa kita ya. Di surga kelas ekonomi. Loh saya ini masuk surga ini karena orang tua saya dulu mendidik saya. Dengan izin Allah saya masuk surga ini gara-gara jasa orang tua saya. Tentu semua dengan izin Allah ya. Saya mau jemput orang tua saya. Jangan. Biar beliau aja yang naik. Jadi nggak usah turun ke bawah, biar beliau yang naik. Nah, ini orang tuanya ditolong dapat syafaat dengan izin Allah, itu barokah anaknya yang masuk surga kelas VVIP. Allahu Akbar. Terus begitu. Bahkan saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Belum mengutip satu riwayat. Hadis ini walaupun ada yang mendhaifkan tapi maknanya sahih karena ada hadis sahih yang mendukung. Dan jalur periwayatannya banyak, bisa menjadi hasan li ghairi au kama qala. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Ketika orang di bab tentang sirat, nanti bisa dicek ya. Ketika orang berbaris menuju ke sirat, kan selesai mizan sirat, orang berbaris menuju sirat, rupanya barisan ahli surga sama barisan ahli neraka itu beda, tapi beriringan gitu loh, beda. Barisan ahli surga sama ahli neraka itu beriringan, tapi baris jejer menuju ke sirat itu. Ini bab tentang syafaat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ini, kenapa ini disahihkan itu diantaranya karena ada banyak ayat yang mendukung juga. Di surah Az-Zumar itu kan Allah tegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
Digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya, orang yang kafir pun digiring ke neraka juga dengan rombongan-rombongannya. Jadi ada rombongannya gitu loh nanti itu. Itu menuju ke sirat itu. Mereka berbaris dalam rombongannya masing-masing memasuki sirat. Di tengah baris menuju sirat itu loh, dalam hadis itu ceritakan, ketemulah orang yang pernah dia bantu dengan orang yang pernah membantunya. Ternyata yang pernah bantu itu masuk barisan ahli neraka dalam hadis itu. Ternyata yang pernah membantu dia itu dalam barisan ahli neraka. Maka terjadilah obrolan di situ itu, dan kita tahu di akhirat itu la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawaba. Pasti benar itu. Apa kata orang yang pernah ditolong itu? Loh, kalau bahasa kita di hadis enggak ada lohnya, ini modifikasi. Bapak kan dulu yang pernah bantu saya. Ibu kan dulu yang pernah bantu saya. Ternyata ini santri penghafal Quran yang pernah dibantu pengadaan Qurannya, atau yang pernah dibantu biaya pendidikannya, atau yang dulu pernah dibantu makannya. Nah, makasih Ustaz ya. Jazakallah. Ustaz siapa namanya ini? Ustaz Qadri. Kita doakan semoga segenap harapan baik Ustaz Qadri segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustaz ya. Oke. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya orang ini mohon syafaat kepada Allah agar diizinkan, kalau bahasa kita, ya Allah ini orang dulu pernah bantu saya sehingga saya masuk surga gini ya Allah, sehingga saya masuk barisan orang ahli surga, tolong ya Allah barengkan beliau bersama dengan saya. Maka orang ini dapat syafaat, dipindah oleh Allah masuk dalam rombongannya ahli surga. Maka kalau kita teruskan nanti itu orang-orang yang pernah makanya kalau kita banyak membantu orang yang produktif kebaikannya, para santri, para kiai, para ustadz, para dai, para penggiat-penggiat dakwah yang lainlah, siapapun, mahasiswa, yang siapapun lah yang aktif dalam kegiatan dakwah atau kegiatan yang baik dalam keislaman, kok kemudian dengan izin Allah beliau ini masuk surga, tidak akan lupa kepada yang pernah membantunya. Itulah nikmat yang diberkahi. Jadi enggak terus karena masuk rombongan surga terus lali boten, tetap diingat itu. Itu sampai segitu. Itu di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Allahu Akbar. Jadi disapa loh, ini dulu pernah bantu saya. Kenapa makna hadis ini sahih? Karena ada nanti hadisnya sahih At-Tirmidzi. Hadisnya At-Tirmidzi, sahih hadisnya. Nabi bersabda kama qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Kata Nabi kama qala. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah. Saduq itu banyak bersedekah. Bukan cuma sedekah, banyak bersedekah. Amin, dan orangnya jujur, bisa dipercaya, amanah, enggak khianat. Maka nanti akan satu rombongan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ustadz, katanya orang yang kaya nanti 500 tahun masuk surganya setelah orang miskin. Iya, betul. Kalau dia enggak saduqul amin. Tapi jenengan kita insyaallah, dan semoga termasuk kita termasuk yang at-tajir saduqul amin ya, amin insyaallah. Itu kita tidak akan masuk dalam kategori yang orang kaya masuk surganya 500 tahun setelah orang miskin kalau kita at-tajirus saduqul amin. Jadi yang pernah dibantu itu nanti akan ngajak. Kalau para nabi dan rasul saya kira jelas, mungkin para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan rasulnya dalam perjuangan di jalan Allah, mungkin dia akan mengatakan, "Loh ya Allah, ini dulu yang pernah bantu masjid saya. Ya Allah, ini dulu yang pernah bantu pesantren saya. Loh ya Allah, ini dulu yang pernah ngongkosi saya untuk dakwah. Loh, ini ya Allah dulu yang..." Nah, itu dia ajak, ayo. Bareng satu rombongan. Itu masuk dalam bab syafaat. Jadi yang tadinya dia masuk rombongan ahli neraka enggak jadi masuk rombongan ahli surga. Diajak oleh orang yang pernah dibantu itu. Allahu Akbar. Maka pandai-pandailah berinvestasi akhirat itu di pada tempat yang produktif kebaikannya dan atau pada pribadi-pribadi yang produktif kebaikannya. Itu seperti itu. Itu lumayan itu.
Nah, nikmat surga itu tidak melalaikan dari sesama. Maka kalau kita ingin tahu apakah nikmat duniawi kita hari ini barokah atau tidak, di antara tolok ukurnya adalah apakah kenikmatan duniawi kita ini melalaikan kita dari Allah atau tidak? Apakah kenikmatan duniawi kita itu melalaikan kita dari peduli pada sesama atau tidak? Kalau kenikmatan duniawi kita tetap membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin membuat kita peduli pada sesama, maka itulah ciri nikmat yang diberkahi oleh Allah. Itu begitu. Allahu Akbar. Ibnu Munzir meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari Jabir yang menyebutkan kisah pernikahan dan datangnya kafilah itu secara bersamaan. Hadis ini diriwayatkan melalui satu jalan, disebutkan bahwa ayat ini Al-Jumu'ah 11 turun berkenaan dengan kedua peristiwa itu. Tapi memang saya ulang, enggak di mana-mana namanya dakwah pasti ada tantangannya. Enggak di mana-mana dakwah itu enggak ada tantangannya. Dan Nabi pun juga pernah mengalami tantangan itu, bahkan Nabi ditinggal. Nah, itu sekelas Nabi aja pernah ditinggal, apalagi yang bukan sekelas Nabi. Allahu Akbar. Sababun nuzul surah Al-Munafiqun. Sekarang langsung masuk Al-Jumu'ah cuma satu tadi ya. Ini langsung masuk sababun nuzul surah Al-Munafiqun. Dari ayat 1 kita baca insyaallah. Dari ayat 1 ayat 1 aja ini. Ayat 1 nanti berikutnya ayat 5. Pertama saya ingin bicara tentang al-munafiqun. Al-munafiqun, munafik itu dari kata nafiqa ya, artinya tikus. Makanya orang munafik itu kelakuannya kayak tikus. Itu beda sama orang beriman. Orang beriman Allah umpamakan seperti lebah. Seperti lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Jadi tidak makan kecuali yang baik, tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Terus pemberani tapi enggak resek. Tidak hinggap kecuali tempat yang baik. Kalaupun marah seringkali marahnya menjadi obat. Jadi, kalaupun marah seringkali marahnya menjadi apa? Obat. Kalaupun menyengat seringkali sengatnya jadi obat, maaf. Kalaupun marah kadang marahnya jadi solusi. Jadi tidak makan kecuali yang baik, tidak berkata-kata kecuali yang baik, tidak hinggap kecuali tempat yang baik. Terus pemberani tapi enggak resek gitu ya. Jangan coba-coba ganggu karena pasti diserang kita. Tapi dia enggak suka ganggu. Terus yang terakhir lebah itu kalaupun marah, kalaupun menyengat sengatnya kadang jadi obat. Kalaupun marah kadang marahnya jadi solusi. Sering jadi solusi. Itu kenapa kalau kita datang dan berkumpul dengan orang-orang yang seperti lebah, itu akan menghasilkan madu. Ya, jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sifatnya seperti lebah itu akan menghasilkan apa? Madu. Mencari madu di sarang lebah itu bahasa Arabnya syawaro. Jadi mencari madu di sarang lebah itu bahasa Arabnya syawaro. Nah, kumpulan kita untuk berbicara mencari solusi itu namanya musyawarah. Nah, musyawarah itu akan tercapai kalau kita ngobrolnya dengan orang yang punya kualitas lebah gitu. Makanya tikus jangan diajak musyawarah. Enggak akan keluar lebahnya itu nanti. Enggak akan keluar madunya, wong tikus. Nah, tikus itu pemakan segala. Biji-bijian ya dimakan, kabel ya dikerikiti, ya. Daging ya dimakan, semuanya dimakan sama dia. Itu tikus. Tidak peduli halal haram kalau bahasa kita. Aspal ya dimakan. Beton ya dimakan. Terus kemudian yang kedua, yang keluar dari tubuhnya itu berbahaya. Kencingnya berbahaya, kotorannya berbahaya, gigitannya ya berbahaya. Itu tikus. Kemudian yang ketiga, tempat yang baik pun kalau ada dia rusak.
Tempat yang baik pun kalau ada tikus rusak. Masjid ada orang munafiknya rusak. Rumah tangga keluarga yang baik-baik ada tikus masuk rusak. Nauzubillahi minasyaitonir. Kemudian yang keempat, tikus itu pengecut ya. Kalau nggak ada orang berantakin apa aja. Kalau ada orang lari. Nah, itu pengecut tikus. Terus ya rese itu, yang kelima dia rese itu. Jadi kalau marah bukannya memperbaiki tapi malah merusak, itu tikus itu. Kalau tikus ngamuk di hama padi itu kan merusak. Nah, itu tikus itu. Nauzubillahi minasyaitonir. Ada yang mengatakan munafik itu dari kata nafiqah, tikus yang membuat dua lubang gitu. Ya kalau dipukul sini dia lari ke sini. Karena dulu orang munafik itu main dua kaki. Jadi kalau di depan orang-orang beriman mengaku beriman, tapi di depan orang-orang kafir yang mengatakan oh kita bolo. Kita bolo. Itu orang-orang munafik. Dan saya mungkin pernah cerita di sini bahwa Nabi itu berhadapan dengan orang munafik pertama kali itu di Madinah. Ketika di Mekah, Nabi tidak punya musuh orang munafik di Mekah. Ketika di Mekah, Nabi tidak punya musuh orang munafik. Karena orang Mekah itu orang lembah. Dia punya karakter apa adanya, orang Mekah itu. Kalau seneng kelihatan, gak seneng kelihatan, itu orang Mekah itu. Lek iya, lek kak, itu orang Mekah itu. Wani rai, nah, lek bahasa Jawanya wani rai. Dia berhadapan tuh berani orang Mekah itu. Jadi kalau iya ya iya, kalau enggak, lek seneng ya ketok, gak seneng ya ketok. Itu orang Mekah itu. Monggo. Itu orang Mekah. Makanya Nabi ketika dakwah di Mekah itu Nabi tidak punya musuh orang munafik. Karena orangnya apa adanya. Lek seneng ya ketok, lek gak seneng ya ketok. Itu orang Mekah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah itu heterogen masyarakatnya, campur itu. Di antara mereka itu ada satu masyarakat kalau ngomong itu sering muter-muter. Kalau bahasa Qur'annya itu suka memain-mainkan lidah gitu. Ini bukan perkara diplomasi, ini perkara memang ada orang yang ngomongnya muter bulet, ngomong. Kata sebagian sejarawan itu mengatakan satu masyarakat itu kalau ngomongnya muter-muter potensi munafiknya itu besar. Nah, Nabi itu berhadapan dengan kelompok masyarakat begitu itu di Madinah gitu. Tidak semua, sebagian. Siapa di antara tokohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini politisi sebenarnya dia. Politisi yang digadang-gadang jadi pemimpin Madinah, tapi kalah pamor dengan izin Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga masyarakat Madinah yang heterogen itu secara aklamasi dengan izin Allah mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di Madinah. Itu semua dengan izin Allah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini awalnya di luar barisan kaum muslimin karena dia memang enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau konfrontasi juga enggak berani karena secara kalkulasi politik dia pasti kalah. Datanglah tokoh-tokoh Yahudi kepada dia. Apa kata orang Yahudi itu? Abdullah, kamu masuk saja ke dalam barisan Muhammad. Kata Abdullah, saya enggak beriman sama Muhammad. Masa saya mau masuk dalam barisan mereka? Kata orang Yahudi, kamu masuk ke dalam, adakan pembusukan dari dalam. Kamu masuk ke dalam barisan kaum muslimin, adakan pembusukan dari dalam. Itulah awal mula cikal bakal orang-orang munafik itu. Mereka bersyahadat di hadapan Nabi, tapi hatinya tidak bersyahadat. Makanya Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jadi ada orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, bersyahadat maksudnya. Tapi mereka sebenarnya tidak beriman, kata Allah. Kenapa? Karena hatinya tidak membenarkan apa yang dia ikrarkan sebagai syahadat itu. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul matinya dalam keadaan kafir.
Di At-Taubah 80 itu. Karena tidak mengikrarkan syahadat di dalam hatinya itu. Jadi ada sebagian kaum munafikin itu yang sampai menjadi kafir itu ya ada. Walaupun kebanyakan kalau zaman sekarang itu lebih kepada fasik, bukan kafir. Tapi di masa itu ada yang sampai kafir memang, karena memang hatinya tidak bersyahadat, hanya mulut aja yang bersyahadat. Allah. Tapi kita nggak bisa menghukumi hati, makanya Nabi juga nggak bisa menghukumi hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul itu bikin ulah. Akhirnya Allah bongkar aibnya itu, dipermalukan. Allah bongkar aibnya, dipermalukan. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu di surah At-Taubah ayat 126 itu, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diuji, dalam terjemahan ayatnya, di tafsirnya diberi musibah dalam bentuk dipermalukan, dibuka aibnya dalam setahun sekali atau dua kali, kata Allah summa la yatubuna, gitu loh, kok nggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Memang kita tidak tahu isi hati orang, tapi Allah tahu, maka Allah buka aibnya kemudian. Na'udzubillahi min syarri. Makanya hati-hati. Sebenarnya Nabi itu tetap orangnya husnudzan, termasuk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rupanya husnudzan Nabi itu dimanfaatkan dengan tindakan yang tidak baik atau yang tercela itu. Maka itulah keutamaan orang yang husnudzan ketika dikhianati, Allah buka aibnya. Orang yang mencoba mengkhianati itu. Maka baik sangka dalam Islam itu penting, bahkan kalau kita harus selalu husnudzan mode on. Tapi waspada juga harus mode on juga. Waspada tetap mode on juga. Nah, husnudzan selalu, waspada harus selalu juga, jangan lupa itu. Adapun kok kemudian ada upaya orang yang tidak baik kepada kita, percayalah Allah punya cara sendiri untuk membantu kita, insya Allah. Ya apa caranya? Entah bagaimana caranya. Nah, tapi ingat tadi husnudzan mode on, tapi waspada juga harus mode on. Karena dalam Islam itu waspada. Kenapa saya bilang waspada harus? Dalam contoh dalam kasus muamalah transaksi yang non tunai itu, yang tidak cash itu kan Quran mengajarkan di surah Al-Baqarah 282, 283 itu harus ada saksi, hitam di atas putih. Bahkan kalau perlu 283-nya ada jaminan. Itu pertanda bahwa dalam muamalah kita asasnya nggak percaya memang. Bukan suudzon, nggak percaya. Dalam konteks apa semua itu? Untuk waspada. Karena uang itu nggak kenal saudara, nggak kenal dulur, nggak kenal konco. Uang itu tidak sedikit rusak pertemanan atau persaudaraan gara-gara uang itu. Makanya akad muamalah itu harus disertai dengan asas tidak percaya tadi itu, dengan hitam di atas putih. Bukan suudzon lah ini, waspada namanya. Hitam di atas putih, saksi, dan kalau perlu jaminan kalau perlu. Nah, itu seperti itu. Konco ya konco, ngutang ya ngutang. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Insyaallah ini kalau masih ada waktu saya bahas, kalau enggak insyaallah di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Jadi kita baru membahas judul ayatnya Al-Munafiqun. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Oke, monggo Pak Alfian. Tadi Ustaz menceritakan tentang ciri munafik, yang tadinya orang yang ngomongnya Pertanyaannya Ustaz,
Sampun, ya. Di dalam istilah orang Arab dikatakan bahwa pena atau tulisan itu adalah satu dari dua lisan. Ya, jadi termasuk lisan adalah tulisan. Termasuk lisan adalah tulisan. Itu dalam pepatah Arab. Maka apa yang kita tulis itu merupakan bagian dari lisan. Masuk itu, Pak. Masuk dalam kategori itu. Makanya gini, ini lagi nih. Sebenarnya nggak cuma tulisan. Isyarat pun itu juga merupakan bagian dari lisan, isyarat. Makanya kalau Bapak baca di dalam surah Al-Humazah, itu ada ayat yang berbunyi kan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Itu bedanya apa? Humazah sama lumazah. Kalau humazah itu mencelanya dengan verbal. Jadi kalau humazah itu mencelanya dengan verbal. Sementara kalau lumazah itu mencelanya itu dengan ekspresi. Itu dua-duanya wail kata Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, makanya terus dalam hal ini orang berekspresi pun itu ada hisabnya, gitu loh. Jadi orang berekspresi pun itu ada hisabnya. Makanya dalam hal ini lisan, tulisan, ekspresi itu masuk dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz. Nggih, monggo. Asbabun nuzul surat Al-Jumu'ah 11 bahwa ada hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah berkhutbah maka ditinggalkan tinggal 12 orang. Ini ada ulama yang berpendapat bahwa Jumat itu cukup dengan 12 orang, sedangkan Imam Syafi'i kan sangat ketat jamaah salat itu. Kemudian sekarang itu banyak pelaksanaan Jumat ada di aula rumah sakit, aula bank atau kantor, padahal di sekitar ada masjid. Yaitu bagaimana sih? Betul, memang kaul jadidnya Imam Syafi'i mensyaratkan 40. Tapi kalau kaul qadimnya enggak, kaul qadim. Jadi kaul qadim pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad itu enggak harus 40 orang mustautin. Itu kaul jadidnya Imam Syafi'i ketika beliau berfatwa di Mesir. Itu beliau fatwanya merubah fatwa beliau pas di Baghdad dengan menyatakan 40 orang mustautin. Itu yang ada di daerah situ. Kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i yang kaul jadid itu, bukan yang kaul qadim. Kaul qadim itu tidak serta-merta dihapus ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah, misalnya Imam Nawawi ini kan termasuk yang sudah meneliti kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu. Kaul Imam Syafi'i, kaul Imam Syafi'i itu kan diteliti oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan gini, kaul qadimnya Imam Syafi'i itu kadang lebih kuat daripada kaul jadidnya beliau secara dalil. Contoh misalnya waktu sholat maghrib, kalau kaul qadimnya Imam Syafi'i itu dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega kemerahan. Tapi kaul jadidnya Imam Syafi'i itu mengatakan waktu maghrib itu hanya sholat maghrib, ba'diyah maghrib sudah isya. Itu kaul jadidnya. Kalau kata Imam Nawawi, pendapat Imam Syafi'i yang di Baghdad kaul qadim itu lebih kuat dalam hal ini. Makanya di dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama namanya Al-Juwaini, Imamul Haramain, Imam Juwaini, Al-Juwaini. Tapi memang kalau beliau berpendapat tidak mewakili mazhab Syafi'i sih. Cuma beliau ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah, dan saya pernah sampaikan di sini ya, ulama-ulama Syafi'iyah itu atau ulama-ulama mazhab lain juga itu kadang bahkan sering dengan sengaja berbeda dengan imamnya supaya tidak menyamakan imamnya itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Imam Al-Juwaini malah menyatakan, Pak, khutbah Jumat dengan khatib satu orang terus pendengar satu orang pun cukup. Jadi Imam Al-Juwaini masih pakai pendapat kaul qadimnya Imam Syafi'i, Imam Al-Juwaini itu. Nah, kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i yang kaul jadid, Pak,
Panteslah sebagian masjid di Betawi ini, sebagian itu habis sholat Jumat sholat zuhur, betul ya? Iya, karena ulama-ulama Betawi sebagian, tidak semuanya, sebagian ulama-ulama Betawi itu punya keyakinan bahwa yang ada di kota ini tidak semuanya mustautin. Kerja di Jakarta Pusat, orang Cikarang kan bukan mustautinnya Jakarta Pusat, orang kantor semua, nggak masuk Pak, nggak masuk, karena mereka mustautinnya bukan di Jakarta Pusat, mustautinnya di Cikarang atau di Kerawang malahan kadang, atau orang Bandung kerjanya di Jakarta, pakai wus kan udah nyampe Pak, dia bukan mustautin. Kalau pakai mazhab Syafi'i yang ini mengulang Pak, tidak hanya sholat Jumat, mengulang sholat zuhur. Kenapa? Karena dianggap sholat Jumatnya nggak sah dalam mazhab Syafi'i kaul jadid Pak, kaul jadid. Tapi kalau pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i sah. Saya di pesantren saya itu diajari kalau dalam konteks kekotaan pakai kaul jadid, pakai kaul qadim. Makanya saya dari dulu pakai kaul qadim. Saya termasuk yang tidak mengulang dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena khotib satu makmum satu sudah cukup itu. Itu dalam kaul qadim Imam Syafi'i itu. Makanya saya pribadi, dan itu ada dalam mazhab Hanafi juga. Cuma kalau dalam mazhab Hanafi harus izin pemerintah ya. Jadi kalau tidak ada izin dari pemerintah nggak sah juga sholat Jumatnya. Kalau pakai pendapat Imam Hanafi. Kalau Imam Al-Juwaini tidak ada masalah kalau Imam Al-Juwaini. Tapi pendapat Imam Al-Juwaini ya, bukan pendapat Imam Syafi'i dalam arti qaul jadid. Tapi kalau qadim masuk itu dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, masuk itu dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Bapak nanya tadi berkaitan dengan masyarakat di perkotaan yang sholat Jumatnya notabene adalah tidak semuanya orang mustautin, tetap sah sholat Jumatnya, nggak ada masalah. Pertanyaan berikutnya adalah itu nggak di masjid tapi di hall hotel, di hall perkantoran. Nah, padahal ada masjid gitu ya, tidak masalah. Sholat Jumat tidak harus di masjid, yang penting di ruangan, bukan di tanah lapang, di ruangan. Kecuali ruangannya nggak mau sampai ke tanah lapang. Makanya ada seorang ustadz itu di sebuah perkantoran itu ketika dia mau khutbah Jumat ditaruh di basement, di parkiran itu. Pulang dia nggak mau. Ini pelecehan ini, masa khutbah Jumat taruh di sholat Jumat ditaruh di basement, di parkiran. Pulang dia nggak mau juga mau khutbah. Ini pelecehan katanya. Ya, kalau saya pernah khutbah Jumat di Kementerian Lingkungan Hidup itu di hallnya itu, di lantai bawah tapi di ruangan, gitu. Bukan di parkiran, bukan. Itu. Ya saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Pak Supriyatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kemudian masjid itu jarang, kemudian pada hari Jumat itu sedang ada kecelakaan, Terus jadi tabrakan. Terus ya. Kemudian jamaah-jamaah banyak yang keluar untuk menolong atau mungkin menonton. Nggih. Nah, itu pertama bagaimana? Itu yang pertama. Nggih. Dan yang kedua terkait dengan sholat Jumat, misalnya kalau sholat berjamaah, begitu misalnya satu saat, misalnya imamnya itu enggak punya. Apakah kita membiarkan imam sampai ini, kemudian nanti ditolong setelah selesai sholat? Bagus. Bagaimana? Dan kemudian yang menjadi imam itu siapa? Nanti mengganti imam yang meninggal itu. Apakah yang di belakang? Ternyata yang di belakang tidak terbiasa untuk jadi imam. Nah, jadi bagaimana? Bagus. Yang pertama, dalam Islam itu hifdzun nafas diutamakan daripada hifdzuddin. Menjaga jiwa, menjaga nyawa itu lebih diutamakan daripada menjaga agama. Ini saya ngomong fikih ya. Dalam maqasid syariah itu hifdzun nafas itu nomor 1. Hifdzuddin itu nomor sekian. Sehingga kalau Bapak misalnya mau sholat Jumat, ada orang kecelakaan, jangan sholat Jumat dulu, bantu dulu dia. Kalau memang gak ada yang bantu ya, kecuali ada yang bantu, beda bab. Ya, kalau misalnya istri mau melahirkan, Bapak mau sholat Jumat, pilih nemenin istri melahirkan, jangan sholat Jumat. Ini berkaitan dengan nyawa. Jadi kalau pertaruhannya nyawa, dahulukan menyelamatkan nyawa seseorang ini.
Itu dalam Islam. Sehingga mungkin saya pernah cerita atau tidak di sini. Itu sehingga saya Pak Ali yang telepon saya, yang ibunya kena serangan jantung, Pak Ali ini, PLN ini. Pas Ustaz, ibu saya masuk rumah sakit mau serangan jantung kalau nggak salah Pak, ibu. Jenengan tahu siapa Pak, lupa saya. Pak Ali apa siapa yang nelpon saya? Ibunya masuk rumah sakit gara-gara serangan jantung di Bandung saat itu apa? Jenengan atau Pak yang lain ya saya. Terus kemudian, saya lupa Pak Ali atau siapa, saya lupa itu. Terus kemudian ini mau disuntik sama dokter pakai serum yang kata dokter mengandung babi katanya. Ini gimana Ustadz? Saya bilang udah Pak, disuntik dulu aja ibunya, disuntik dulu aja, nanti nanya hukumnya. Akhirnya seingat saya diambil tindakan, alhamdulillah selamat saat itu. Terus nelpon saya, gimana Ustadz hukumnya? Orang mau mati nanya hukum Pak. Ambil tindakan dulu, yang penting selamat dulu. Bahwa kemudian ada sesuatu unsur yang misalnya diharamkan, itu insya Allah dimaafkan. Kenapa? Karena darurat dalam hal ini. Nah, itu satu dulu. Nah, jadi dalam hal ini betul tindakan jamaah yang menolong orang yang kecelakaan itu, karena menjaga nyawa itu lebih diutamakan dalam Islam daripada sekedar menjaga agama dalam konteks yang dimaksud ya. Itu seperti itu. Tapi dulu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nanti sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, ketika Sayyidina Umar tertusuk oleh seorang Majusi Abu Lu'lu'ah itu tidak semua sahabat membatalkan sholatnya, tapi hanya beberapa orang yang bergerak meringkus Abu Lu'lu'ah terus menyelamatkan Amirul Mukminin, dan beliau masih sempat menunjuk orang untuk menggantikan beliau sebagai imam. Artinya tidak semua jamaah membatalkan sholat, tapi beberapa saja yang langsung sigap meringkus Abu Lu'lu'ah itu, kemudian menyelamatkan khalifah, terus kemudian ada yang maju menjadi imam. Itu seperti itu, cekatan sekali. Maka dalam kasus kecelakaan itu nggak semua terus membatalkan terus keluar masjid semua, mboten. Yang punya kemampuan menolong silakan dibatalkan dan segera menolong. Yang paling luar mungkin itu siapa, baru tidak harus dibatalkan, tidak harus membatalkan semua. Nah itu, adapun kemudian ternyata tadi yang di belakang imam tidak bisa menggantikan imam, maka siapa yang bisa menggantikan maju, terutama yang sebelah kanan, sayap sebelah kanan. Nah inilah penting ya, ini penting sekali. Saya kapan hari tadi malam ngajar di masjid Al-Furqan Jati Unggul itu, di belakang imam itu ada tulisannya gini, badal imam 1, badal imam 2, badal imam 3. Di belakangnya ada tulisannya. DKM-nya cerita sama saya, sering Ustadz, di belakang imam itu ada anak muda gak kaos oblong, pakaiannya nggak jelas gitu maksudnya. Dan nanti kalau imam batal belum tentu dia bisa gantikan imam katanya. Akhirnya sejak itu kita disiplinkan. Boleh nggak gitu Ustaz? Saya jawab pakai hadis Nabi itu. Jadi Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, hendaklah yang di belakang saya adalah orang yang utama di antara kalian. Hendaklah yang di belakang saya adalah orang yang utama di antara. Itu para ulama prakteknya 3 orang. Jadi sisi persis di belakang imam sama sisi kanan, sisi kiri. Itu harus orang-orang yang sekiranya imam batal itu siap menggantikan. Nah, makanya pastikan kalau kita tidak cukup punya kecakapan menggantikan imam, jangan sekali-kali di belakang imam. Harus tahu diri memang. Walaupun itu utama, tapi kita harus bisa mengukur diri. Kira-kira kalau imam batal bisa menggantikan, saya bisa menggantikan imam apa tidak. Jadi kalau kita tidak cukup punya kecakapan menggantikan imam, ambil sayap kanan atau sayap kiri. Jangan diangkat, jadi jangan ambil di belakang imam. Kalau kejadian seperti itu gimana? Ya sudah, yang sebelah kanan segera maju untuk maju menjadi imam. Atau imam nunjuk, tapi ini kan contohnya imamnya meninggal kalau ini kan. Nah, kalau itu ada ini ya. Tahu Habib Syekh nih, Habib Syekh atau Habib Pekalongan, Habib Syekh pun Solo nih, Habib Syekh. Udah tahu, yang Habib Syekh lah, ada Habib Syekh. Habib Syekh itu abahnya itu sebelum sholat Jumat itu dawuh ke mantunya. Kalau nggak salah Ustaz Nuruddin. Din, nanti sujud terakhir sholat Jumat gantikan aku sebagai imam ya, gitu. Ustaz Nuruddin itu nggak paham apa maksudnya menggantikan beliau saat sujud jadi imam itu. Ternyata pas sujud sholat Jumat itu beliau wafat. Ingat pesannya abahnya, langsung dikomando sholat Jumat itu sampai selesai. Baru kemudian dilihat ternyata abahnya itu sudah meninggal dalam keadaan sujud itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Bang ya?